Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan jumpa lagi Sobat Tani di channel Petani Nusantara. Nah, pada kesempatan sore hari ini saya kembali mengupdate budidaya cabai lokal Salok 2 yang dikelola oleh salah satu kelompok tani di Kabupaten Nunukan, yaitu kelompok tani Bumi Harapan. Nah, ini dikelola oleh narasumber kami, yaitu Bapak Jeffrey. Nah, umur dari cabai lokal Salok 2 ini Sobat Tani sudah memasuki 55 hari setelah tanam, dan sekarang ini Sobat Tani sudah memasuki fase generatif tanaman, yaitu masa-masa pembungaan. Nah, untuk saat ini Sobat Tani kita akan membahas mengenai budidaya cabai lokal Salok 2, dan pada kesempatan sore hari ini kita akan melihat bagaimana cara perawatan dari tanaman tersebut memasuki fase generatif. Hal-hal apa saja yang dilakukan Sobat Tani kita bisa sharing pada kesempatan sore hari ini. Nah, simak terus video ini sampai selesai. Nah, kita perhatikan Sobat Tani, tanaman ini sudah dalam masa menjelang fase generatif. Ini sudah memunculkan bunga-bunga Sobat Tani. Nah, ini sudah memasuki umur 55 hari setelah tanam, dan pada saat ini Sobat Tani masih terus dilakukan perawatan dan penanganan dari tanaman ini, terutama dalam perawatan pembungaan dan bakal-bakal buah yang muncul pada saat ini. Nah, kita perhatikan Sobat Tani, sudah ada mengeluarkan buah seperti ini. Sudah ada bakal-bakal buah yang muncul. Ini sangat mantap Sobat Tani. Pembungaannya sangat mantap. Ini adalah cabai rawit lokal Salok 2 Sobat Tani yang sering saya posting, dan ini dikembangkan lagi oleh salah satu anggota kelompok tani di daerah kami ini, yaitu Bapak Jeffrey. Nah, untuk saat ini langkah-langkah yang dilakukan pada umur 55 hari setelah tanam menjelang masa-masa pembungaan dan pembentukan bakal buah, yaitu fokus pada pemberian nutrisi khusus untuk buah, kemudian penanggulangan bakteri, khususnya busuk ranting yang kadang muncul pada tanaman cabai menjelang fase generatif. Nah, selain dari busuk ranting itu Sobat Tani, juga kita mengantisipasi munculnya layu bakteri. Nah, layu bakteri Sobat Tani yang kita jumpai dalam lahan yang biasa kita kelola, dan itu berpengaruh pada saat tanaman kita ini sudah dalam masa pembungaan dan pembuahan. Nah, selain dalam lahan ini Sobat Tani yang kita jumpai, walaupun tanaman kita ini sudah memiliki pembungaan yang lebat, nah kita lihat Sobat Tani, tanamannya subur-subur, dan ini adalah ciri khas cabai rawit lokal yang sangat tangguh Sobat Tani. Artinya pada masa pertumbuhannya itu Sobat Tani ini sangat memiliki bentuk fisik yang kokoh, terutama dari segi batang yang besar seperti ini. Nah, juga dari segi pembuahan. Jadi cabai rawit lokal Salok 2 ini memiliki ciri khas tertentu dibanding cabai rawit lokal lainnya. Tetapi yang sekarang ini yang kami jumpai ini Sobat Tani, ada beberapa pohon yang terkena bulai, nah, seperti ini. Ini virus Gemini Sobat Tani. Nah, ini walaupun dia terkena virus Gemini, tetapi ini masih tetap berbunga. Nah, ini Sobat Tani sudah masih tetap berbunga, tetapi tetap dilakukan perawatan Sobat Tani karena tanaman ini sudah memunculkan pembungaan dan perlu perawatan yang ekstra, khususnya dalam memelihara pembungaan jangan sampai mengalami kerontokan atau terkena busuk ranting kah, atau juga busuk batang. Nah, itu kadang yang kita jumpai. Nah, kita perhatikan Sobat Tani, tanamannya ini sangat maksimal sekali. Nah, jadi langkah-langkah yang dilakukan pada perawatan saat ini Sobat Tani, yang pertama yaitu tetap dilakukan penyepraian. Jadi yang dilakukan untuk saat ini Sobat Tani, karena dalam lahan ini ada yang terkena
busuk bakteri. Jadi itu dilakukan penyemprotan dengan menggunakan bahan aktif tembaga oksida, yaitu dengan menggunakan Kopside 77. Kemudian kita rolling dengan Nativo. Nah, itu sobat tani yang kita lakukan supaya bisa nanti tanaman kita ini bisa sembuh kembali. Kemudian untuk mengendalikan hama seperti trips atau tungau, nah itu kita hanya menggunakan bahan-bahan yang sudah pernah kita lakukan sejak dulu sobat tani, sejak melakukan budidaya cabai tropikal Salok 2 ini, yaitu kita menggunakan Pegasus dan Demolis. Nah, untuk pengendalian dari hama trips dan tungau ini sobat tani kita menggunakan Pegasus dan Demolis. Nah, untuk Pegasus ini sobat tani kita gunakan 1 sendok makan dan kita campurkan dengan Demolis yang berbahan aktif abamectin dengan menggunakan 1 sendok makan juga. Nah, itu kita campurkan dengan air 20 liter atau 1 tangki alat penyemprot. Nah, baru kita semprotkan sobat tani. Nah, sebaiknya kita semprotkan pada pagi hari atau sore hari setelah matahari terbenam. Nah, untuk masalah trips dan tungau itu sudah kita bahas tadi sobat tani. Kemudian untuk pengendalian bakteri atau busuk bakteri pada tanaman ini, kita menggunakan Kopside 77 yang berbahan aktif tembaga hidroksida. Nah, itu kita gunakan volume 1 sendok makan per tangki 20 liter. Nah, itu kita aplikasikan secara tunggal sobat tani. Jadi untuk bahan aktif tembaga hidroksida itu kita lakukan pengaplikasian secara tunggal. Nah, begitu juga dengan Nativo, karena itu memiliki fungsi yang sangat baik, yaitu ada 3 jenis fungsi itu sobat tani, yaitu preventif, eradikatif, dan preventif. Nah, itulah yang sangat bagus untuk jenis fungisida ini karena memiliki juga bakteri positif yang ada pada bahan tersebut. Nah, untuk masalah pemberian nutrisinya sobat tani, kita beralih ke nutrisi khusus untuk pembuahan. Nah, jadi sang pemilik lahan ini yang sering digunakan itu sobat tani itu biasa menggunakan pupuk NPK Mutiara, kadang juga menggunakan pupuk buah dari Jerman. Nah, itu yang biasa digunakan dengan sistem tabur. Jadi sang pemilik lahan ini hanya mengaplikasikan pemupukan itu secara tabur. Nah, jadi cara aplikasinya sobat tani seperti ini. Nah, di depan sini kan sobat tani ada lubang pupuk yang ini lubang tanam. Jadi pemupukannya itu sobat tani dilakukan pada lubang pupuk seperti ini, yaitu dengan sistem tugal. Nah, itu untuk dosisnya itu sobat tani kita berikan 1 sendok makan per 1 lubang tanam untuk NPK berimbangnya. Nah, itu saja yang diaplikasikan sobat tani untuk pupuk berimbangnya. Tetapi karena dalam lahan ini ada yang terkena busuk bakteri atau layu bakteri, maka itu dilakukan pengecoran pada lubang tanam. Jadi kita gunakan pengecoran pada lubang tanam dengan menggunakan Nordox. Nah, itu adalah bakterisida. Itu kita larutkan dan kita kocorkan pada setiap lubang tanam untuk mengendalikan bakteri patogen pada tanaman yang sering menyerang akar-akar tanaman, sehingga tanaman kita ini kadang mengalami kelayuan. Nah, jadi itulah sobat tani yang dilakukan pada umur 55 hari setelah tanam untuk perawatan tanaman cabai lokal Salok 2. Nah, semoga video kali ini bermanfaat dan menginspirasi sobat tani semuanya dalam berbudidaya cabai, dan semangat terus. Sampai jumpa.